Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballagha risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Rabbul Izzah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah dengan terus menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin, pertolongan dan takdirnya pula di pagi hari berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang semoga Allah berkenan menaunginya dengan rahmatnya, dengan maghfirah ampunannya, dan juga dengan ridhonya. Allahumma amin. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat ya. Di jam saya terlambat 7 menit ini. Di jam saya. Kalau di HP terlambat 13 menit. Berarti di diskonnya, dipercepat pengajiannya, dihukum ya. Baik. Kali ini kita akan mengupas sebuah pesan ulama tentang di antara kita ketika menjelang malam atau masuk setelah isya. Sebagian ulama pemerhati keadaan umat Islam khususnya itu, mereka mengatakan di kala malam hari kan secara otomatis kita itu pasti mau tidur. Tapi di kala malam mau tidur itu, kata para ulama, ada 3 golongan manusia yang di antara kita tinggal milih masuk yang mana. Nanti kita akan bisa memahami, oh boleh aku sing iki, aku sing iki, aku sing iki sing paling ciloko kan gitu. Ya, tentunya ini berangkat dari bagaimana seharusnya sikap kita, kebiasaan kita dalam keseharian. Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, beliau mengingatkan kita tentang 3 kondisi kita di kala malam hari. Yang pertama beliau mengatakan faminhum gharim, faminhum ghanim, faminhum salim. Ini bukan nama orangnya. Mungkin bisa pakai nama orang. Ada namanya gharim, ada namanya ghanim, ada namanya salim. Kayaknya yang ketiga paling senang ini. Iya. Itu 3 sifat manusia atau karakter yang akan melekat dalam keseharian kita dikala malam mulai menyelimuti. Malam itu kalau Indonesia jam berapa mulainya? Jam 6. Iya. Kalau di Arab Saudi kan jam 6 masih dibilang masaan, sore. Malam itu mulai jam 9. Ya. Nah, kata beliau, manusia golongan yang pertama di kala malam hari itu mendapat julukan gharim. Gharim ya, ghaim. Kalau bahasa Indonesia Ghorim. Gharim ya. Bukan gharam. Kalau kata orang Arab Indonesia, gharam itu kayaknya api, gahar. Tapi ini gharim, kalau istilah ulama bangsa Arab mengatakan lalu wala alaihi. Jadinya dikatakan ini alaihi lalahu. Gharim itu dia
memikul dosa tapi tidak dapat pahala, namanya gharim. Lek bahasa kasar kita rugi. Alaihi la lahu, dia mendapatkan beban dosa tapi nggak dapat pahala, itu namanya gharim. Kan kalau dalam ayat ke-60 surat At-Taubah di antara 8 asnaf, 8 golongan yang menerima zakat namanya gharimin, orang yang menanggung hutang, ya. Nah, di sini dikatakan dia adalah orang yang rugi. Gharim itu alaihi la lahu, orang yang justru memikul beban dosa tapi tidak dapat pahala. Golongan yang kedua adalah ghanim. Ghain, alif, nun, mim. Dalam istilah peperangan zaman Nabi namanya ghanimah, orang mendapatkan harta rampasan perang. Artinya bejo, ya. Bejo itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Beruntung. Ghanim itu orang mendapat ghanimah. Orang ini lahu la alaih, dia dapat pahala terus dan tidak mendapatkan dosa. Lahu la alaihi, dia mendapatkan pahala terus tapi tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga ini namanya salim. Salim itu kalau bahasanya orang Jawa selamat, bahasanya wong Cina ping'an. Baru ngah ya. Makanya kalau orang Cina namanya ping'an, ganti nama jenisnya selamat biasanya. Coba tanya ke pasar, pasti. Kalau saya salah tak bayar ibu. Iya. Nah, salim ini lalu wala ali, tidak mendapatkan dosa dan gak ada pahala. Nah, ibu pasti pilih ketiga. Yang kedua orang dosa, orang dapat pahala. Mari kita bahas 3 golongan ini. Yang pertama siapa? Gharim. Alaihi lalahu, orang yang justru gharim itu zalim, berbuat dosa dan tidak mencari pahala. Artinya apa? Apalagi zaman sekarang ibu, kalau kita mau jujur dan saya mau jujur, ketika mau tidur sing cekliki bantal apa HP? HP. Jujur, alhamdulillah. Timbangannya cilokok. Kadang kalau masih bersuami, sing cekel ya HP ini bukan suaminya. Padahal HP sing dokoknya suaminya kan gitu. Potensi setiap orang di antara kita di kala malam hari mau tidur itulah yang terkadang akan menentukan masa depan kita hari esok. Maka sering saya katakan sebelum ini, ibu-ibu, saudara kembarnya kematian itu adalah tidur. Saudara kembar mati itu adalah tidur. Makanya tidak jarang orang pas tidur nggak bangun lagi. Ya, tidak jarang. Artinya ada orang yang tidur nggak bangun lagi. Lawang kita ketika mau tidur kan bacaannya Bismika Allahumma amutu bismika ahya. Ngakui kita memang kita mati dan kita hidup. Nah, ketika dikatakan gharim, dia berbuat dosa dan tidak punya pahala sama sekali. Maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan di kala malam hari mau tidur itu ternyata jangan sampai kena golongan yang pertama ini. Golongan yang pertama yang paling celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita di petikan ayat ke-32 surat Fatir. Ayat berapa tadi? 32 surat Fatir. Allah Azza wa Jalla di ayat ini menegaskan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini
kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan ini yang menegaskan Gusti Allah, yang menggambarkan juga Allah, yang menjelaskan juga Allah, yang menciptakan kita dan Tuhan kita yang maha tahu siapa kita, seperti apa kita, dan bagaimana kualitas amalan dan keimanan kita. Nah, wis sing ngomong niku Gusti Allah, maka tidak akan meleset, sudah pasti. Manusia di muka bumi ini cuma satu antara tiga. Ketika Allah mengatakan "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina", kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara mereka. Namun ternyata kata Allah, hamba-hambaku yang kupilih ini gak semua sama levelnya, gak sama tingkatannya. Yang pertama paling medeni ini. Apa kata Allah? "Faminhum zalimun li nafsihi". Di antara mereka itu ada yang kategorinya zalim li nafsi, berbuat kezaliman dan menyakiti diri sendiri. Itulah perjuangan kita sebelum tidur malam hari itu. Apakah kita termasuk yang pertama zalim, merugi dan zalim? Karena itu perjuangan hidup terakhir kita sebenarnya. Karena selalu kita katakan, nek wis arep turu, maka esok hari itu menjadi rahasia Allah. Akankah kita besok melirik ketemu pintu kamar mandi, ataukah dinding yang gelap itu kuburan? Nah, nek melek sik sampingnya pintu kamar mandi, bisa gejean, dipegang, alhamdulillah, bisa ke toilet. Nah, pas melek megang dinding tanah yang gelap, nggak ada yang dengar karena HP-nya tinggal sudah. Nggak bisa kirim WA, nggak bisa telepon ambulan gratis, nggak ada. Itulah awal langkah kita. Akankah kita rela dan ridho dan suka menempatkan diri di poin golongan yang pertama ini, gharim, ya. Orang yang merugi, alaihi lahu, memikul dosa dan tidak punya pahala sama sekali. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita sunnah sebelum tidur itu berwudu, bersuci terlebih dahulu. Nek sempat sholat 2 rakaat, minimal sunnah 2 rakaat setelah wudu. Nek sempat 2 rakaat tahajud, lalu baca doa dan zikir sebelum tidur, lalu baca Al-Quran. Wah, sholat ngantuk, padahal megang HP juga ngantuk. Kadang kita megang HP itu, HP-nya muter terus. Isinya apa? Buka status orang. Lalu wis ngorok, tapi HP jalan. Ini perjuangan kita. Maka kita yakin, dan saya pun yakin, terhadap di sini semua tanpa kecuali tidak ingin menjadi golongan yang pertama, gharim, yang merugi. Dia memikul beban dosa tapi gak punya pahala sama sekali. Makanya Allah katakan faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka adalah orang yang mendolimi diri sendiri, tidak berpikir bagaimana dia harus beruntung, dia harus selamat, dia harus bahagia di dunia wal akhirah. Jangan sampai kita itu punya konsep kayak orang-orang yang maaf tidak punya ilmu agama sama sekali, mengatakan alah Ustaz, perkara besok pikir carry, apa cari sing kuwasa. Ini namanya orang yang imannya memang Masya Allah, imannya mendekati Fir'aun berarti. Orang yang beriman itu gak ingin dia hari esok itu gagal. Makanya orang sering mengatakan dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Lawong ibu-ibu mau bikin SIM resmi, diuji dulu nggak? Diuji. Apa Bu SIM C? Coba naik motor bisa nggak? Jungkir balik 16 kali gagal lagi. Wong cuma SIM C sekarang gani murah kadang gagal. Nah, ini surganya Allah yang nggak bisa dibayar dengan 200.000 naik nembak SIM C 490 atau 590 atau 600.000. Jadi kata para ulama, Andalah secara logika yang menentukan masa depannya.
mau beruntung ataukah buntung? Kalau kita mau jujur, detik-detik menjelang kita tidur itu apakah mengerjakan amal yang berpahala ataukah berdosa? Berat memang, sangat-sangat berat ya. Perjuangan ada di tangan kita, dan pembuktiannya ya ada sama kita juga. Mampukah kita mengarahkan diri kita itu seperti itu? Dan golongan pertama ini tidak mustahil banyak dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, gak cuma di Indonesia. Di dunia ini golongan yang pertama itu lebih dominan biasanya. Ya semoga gak ada ya. Amin ya. Tapi itu memang dominasi. Yang terbanyak terjadi ya seperti ini, gharim ini. Orang-orang yang alaihi lalahu lebih banyak memikul dosa ketimbang pahala. Padahal tidak jarang para ulama salaf itu ketika sebelum tidur menangis, merenung dan berpikir. Tapi mereka itu merenungnya bukan ngelamun doblong sampai subuh, tidak. Tapi diiringi dengan baca Al-Quran, berzikir, sholat malam, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori orang yang dolim. Yang kedua adalah ghanim. Nah ini ghanim, orang yang betul-betul lahu la alih. Dia terus meraih pahala dan tidak menyentuh perbuatan dosa. Lahu la alih. Dia terus meraih pahala dan tidak menyentuh perbuatan yang berbau dosa. Ini yang mahal, Bu. Ini yang paling larang. Ini yang paling mahal. Terutama mohon maaf kan Nabi itu ketika khutbah Id, selesai berkhutbah secara umum, Kanjeng Nabi itu menghampiri safnya para wanita ya. Nabi itu sampai menyempatkan diri setelah khutbah Id itu menghampiri barisan saf para wanita. Ya kayak gini nih misalnya nih. Itu jangan dibayangkan jangan depan Nabi. Atau dia mengkhususkan nasihat setelah khutbah Id menghampiri para wanita. Apa kata beliau? Ya ma'syaral nisa, disapa tuh para ibu-ibu. Wahai kaum wanita. Cukup beliau hanya mengatakan dua hal. Tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Sering-seringlah kalian bersedekah. Wah, Ustaz, saya ini memang ahli menerima sedekah kok. Ya gak apa-apa, tapi sedekahlah juga. Sedekah itu kan bukan terkait nominal, butuh 10 juta, 10 miliar. Enggak, 1.000 rupiah pun boleh. Karena Nabi itu pernah mengatakan takutlah akan neraka Allah, dan walaupun dengan separuh kurma. Takutlah kalian akan nerakanya Allah, walaupun harus bersedekah dengan separuh kurma. Lihat itu. Artinya tempe goreng separuh pun sedekah nggak apa-apa. Adanya itu kan. Wa aktsirna minal istighfar. Poin kedua, Nabi bilang sama kaum wanita, dan perbanyak oleh kalian apa? Beristighfar. Beristighfar. Kenapa Rasulullah? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena Allah tampakkan di hadapanku kalian wahai para wanita itu yang paling banyak masuk neraka. Tanya lagi sahabat perempuan, loh kok bisa Rasulullah? Karena kata Nabi mengatakan fa innakunna tuksirna la'na wa takfurna al-ashira. Kalian paling banyak mengumpat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Saya nggak akan bahas nek suaminya jelek bagaimana, nomor 2. Karena memang banyak kasus masuk ke saya itu semua mengeluhkan suaminya kan gitu. Cuman itu keluhan muncul setelah pernikahan 30 tahun. Di awal nggak pernah ngeluh kan gitu. Ini poinnya yang paling penting adalah bagian Nabi ingin menyampaikan kepada kaum wanita agar mereka berbanyak dua hal ini minimalnya. Tasaddaqna, banyak bersedekah. Sekali lagi jangan dipahami sedekah butuh 10 miliar. Enggak punya uang, senyum sedekah.
Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Saya enggak bisa senyum, Ustaz. Belajar senyum. Sampai ada materi kuliah belajar senyum. Itu ada. Maksud kalau saya mau bensin, Anda tidak mendapatkan 3S, nggak usah bayar. Ya, bukan es belin, bukan es cabul, bukan es teler, tapi salam, sapa, dan senyum. Itu pom bensin Anda. Itu aja nggak mau rugi. Jangan dibahas. Sekarang kita aja. Nah, kembali ke kita. Nabi menyempatkan diri menghampiri para ibu, para wanita. Karena memang lebih didominasi kaum wanita. Bukan berarti kaum pria nggak ada yang ke neraka. Ada, banyak. Cuman lebih didominasi oleh kaum wanita. Ibu-ibu, saya baru pernah ngisi daerah Ampel situ. Ketika mengkaji masalah hubungan suami istri, nah kata wanita, Nabi sudah menjuluki kaum wanita itu bengkok. Karena apa? Tercipta dari tulang rusuk. Dan Nabi mengatakan tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Dengkul apa di atas? Bagian atas. Kata Rasulullah, nek kowe arep luruskin tulang rusuk yang bengkok pasti patah. Kalau kamu biarkan dia bengkok. Makanya kan di jalan raya itu sopir truk sering ngomong, ya Allah lindungi saya dari emak-emak yang sen kanan belok kiri. Emang bengkok. Aku nggih Bu. Mohon maaf, saya sampaikan di forum ini ya. Saya bilang untuk misi di Ampel itu, cepat itu saya cerita. Ibu-ibu mohon maaf, saya sering ngalami juga. Saya sekarang kan setiap hari ngantar anak sekolah pagi sore gitu ya, berangkat pulang. Itu yang paling saya temui yang sering bikin hampir tabrakan itu ya emak-emak. Saya bukan buka aib saya ya, anak saya nabok saya. Apa ini kan Ustaz? Ojo mesu-mesu, refleks nak bilang. Jadi saya katakan emak-emak itu banyak menyumbang doa keburukan di jalan raya. Mata ini, emak ini gimana gitu? Itu jaraknya mepet banget Bu, mepet banget. Ibu kan paham, jam 10 itu padat. Saya ngantar jam 6:15, pulang jam 7:15, itu juga padat. Mama nyalip saya, depan kita pelan. Padahal motornya bagus juga, tapi ya sudah, itulah tulang rusuk yang bengkok. Mbak lurusnya yang udung patah, mbak jaraknya tetap bengkok. Memang bengkok. Makanya jangan salahkan Pak supir truk itu, ya Allah lindungi aku dari emak-emak yang sen kanan belok kiri. Atau nggak ngesen tahu-tahu berhenti. Wow. Kan aturan resmi itu Anda ketika berkendara mau belok minimal 30 meter nyalakan sennya. Ini nggak keliru tuh Ibu. Atau sennya nyala terus. Saya kadang mohon maaf, ketika ngasih kode naik motor mana saya gini kan, dia marah nih, kok saru mas katanya. Lampunya pakai nol saya. Terus saya bagaimana, saya kan bilang gini, artinya lampu nyala, dia marah, kamu mau? Akhirnya saya pakai dua cara, saya klakson dulu, saya ginikan, baru paham. Oh, ini contoh tulang bengkok. Contohnya gitu. Anak saya itu cewek, dia hari ngerti, oh gitu ya biar, dia malah kayak gitu. Ini kamu contohnya gitu. Ini bawamu ya tante, bangsamu ini gitu. Jangan marah Ibu ya. Ini realita masalahnya gitu. Realita. Betul gitu. Makanya Ibu ketika naik motor, pastikan sennya nyala. Mau belok pastikan benar arahnya, kiri ya kiri, kanan ya kanan, jangan dibolak-balik gitu. Nah, Nabi ketika mengatakan perbanyak oleh kalian beristighfar dan sedekah, agar kita itu masuk golongan yang kedua, ghanim, yang beruntung, mendapatkan banyak pahala dan tidak memikul dosa. Ya. Makanya Allah katakan itu di golongan yang ketiga itu wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah.
Di antara mereka ada yang selalu terdepan dalam berbuat kebajikan, paling depan dalam berbuat kebajikan. Sehingga di malam hari tatkala kita sudah mau tidur, itulah tempat terbaik bagi kita untuk bermuhasabah. Bermuhasabah artinya introspeksi diri, ya. Termasuk sering kita lihat, ya, di masjid-masjid kita itu yang datang subuh insya Allah yang usianya maghrib kebanyakan. Artinya wong tua-tua, ya, lansia. Karena mereka menyadari mati itu rahasia ilahi. Sing enom tenang Pak sik dawa. Enggak. Nah, jangan sampai kita di malam hari ketika mau tidur itu masuk kategori golongan yang rugi, tapi ambillah yang kedua. Ghanim, selalu beruntung, selalu memikul banyak pahala bukan dosa. Apalagi mau tidur, ibu-ibu mesti kan buka status saling ghibah. Ini ahlul ghibah wal jamaah biasanya. Tapi jadilah hamba yang ketika mau tidur itu betul-betul banyak meraup pahala sebanyak-banyaknya. Berwudu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Cari pahala sebanyak-banyaknya, sakwate, ya. Makanya sekarang kan banyak orang sakit, bahkan matanya buta, ya gara-gara HP. Saya punya kawan, umurnya lebih dari saya 4 tahun, ya. Itu cerita, saya pernah cowok dia, ya, laki-laki. Dia seorang komisaris perusahaan besar di Jakarta. Saya pernah ngeluh pusing selama 3 bulan. Gak ketemu, gigi sudah bagus, cek lab bagus semuanya. Mungkin dosa Pak? Enggak, udah berkurang saya dosa sekarang. Oh alhamdulillah. Sampai akhirnya dokter bilang, mohon maaf Bapak, kalau mau tidur lampunya dimatikan enggak? Iya. Terus pegang apa? HP. Nah, hentikan itu HP. Hentikan. Nah, dari sini kita paham dampak bermain HP saja bisa merusak fisik, termasuk mata. Terakhir yang buta kemarin, cewek itu ada yang buta, matanya muter sendiri. Ya. Saya kadang ngakui tangan tahu-tahu kayak semper. Kadang kita pegang HP begini kan, sarafnya kecepet gitu. Sudah fisik kita sakit dan kita pahalanya juga minimalis. Artinya ya nggak ada apa-apa sama sekali. Maka manfaatkan momentum terakhir hidup kita itu momentum yang terindah dengan terus meraih pahala. Kata Syekh Rozak mengatakan, kalau kita sudah mendapatkan bahwasannya kita punya kekurangan dalam hal kesehatan, dalam hal harta, dan juga amalan, maka bentengi dengan minimal istighfar. Istighfar. Perbanyak beristighfar. Yang paling simpel kita mengatakan astagfirullah, 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 dan seterusnya. Ada yang bilang ke saya kemarin saya di Solo, nah kalau saya tuh sebelum tidur kadang-kadang udah pikir semua, saya lebih mantap, saya bersalawat. Silakan, nggak apa-apa. Sepenting lidah kita itu gerakannya manfaat, bukan gerakannya nyebut saudaranya yang jelek, tetangganya yang macam-macam, kesuwen. Takutnya pas Anda misu atau maido, datang malaikat maut. Itu yang paling bahaya. Makanya tempatkan di posisi yang kedua, ghanim, yang selamat. Nah, yang ketiga sekarang, soal tadi selesai. Bonus keterlambatan saya, salim. Nah, salim itu lalu wala alaih, nggak punya pahala, nggak punya dosa. Tapi jangan sampai ibu bilang sama anaknya, Lim, jeneng iki jebule orang yang pahalanya, orang yang dosane bukan. Secara harfiah bahasa Arab, salim itu selamat. Ya, nek wong Jawa bilang pingan, koan. Namanya selamat biasanya. Ada selamat. Tapi dia yang ketiga ini lalu wala alaih, tidak punya pahala, nggak punya dosa. Kau ini aku mending iku waisan. Jangan jadi kaum mendang-mending. Ya, jangan jadi kaum apa? Mendang-mending. Jadi bangunnya rugi, orang gelem. Golek pahala orang kuat. Mending jenenge saling wae lah. Artinya tidak punya pahala, nggak punya dosa. Itu
itu namanya juga tidak baik buat kita. Memang sekalitas dia bagus, dia malam langsung nempel bantal, orang bilang ini wong paling selamat kayak gini. Memang sedangnya salim, memang langsung tidur, nggak mikirin dosa, nggak mikirin pahala. Memang ada manusia begitu nempel bantal kepalanya, masya Allah, hitungan detik. Itu ada banyak orang seperti itu. Di sini insya Allah nggak ada ya. Karena kan dipikiri masalahnya. Nah, yang ketiga ini bukan berarti dia orang yang baik, tidak. Jangan sampai kita jadi orang yang merasa wis cukup pahala nih. Bukan, tidur itu kan bukan kehendak kita Pak Ustaz. Ojo ngapusi. Kita kadang bisa mengendalikan tidur kita kok. Dibilangin kopi sekian gelas, sekian termos, cemilan 1 karung. Salim itu kata para ulama, dia tidak punya pahala dan tidak punya dosa. Jangan sampai kita kejebak dalam konsep kaum yang mending. Daripada mending yang ini, bukan. Memang ini orangnya vakum. Dia vakum. Dia jadi katakan stagnan. Tidak mau pahala, tidak mau dosa. Memang mending. Tapi kalau kita masuk dalam generasi mending, jadi mendung kita akhirnya. Gak jelas masa depan kita. Pahala gak dapat, dosa juga enggak. Ya sayang juga pada akhirnya. Sementara ayat yang tadi kita baca dalam surat Fatir ayat 32, di antara mereka ada yang dolim, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga yang paling selalu berbuat kebajikan, terdepan, selalu terdepan. Kita pengen yang nomor 3 ini selalu terdepan. Sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Allah menegaskan ada orang yang selalu terdepan dalam mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Itu artinya bila kita hari ini berbuat kebaikan dan mampu mengerjakannya, itu pun atas kehendak dan izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan ini tinggal milih kita. Tapi kan saya memang gak mampu berbuat kebajikan, tapi saya gak mau berdosa. Yang penting saya jadi hamba yang baik deh. Gak nambah, gak kurang, ya juga salah. Ibu-ibu gak ada yang mau kan, kalau rekening gak pernah nambah, pengen nambah. Kok utang pengen nambah kok. Utangnya pengen nambah. Masa gak nambah pahala kan gitu. Karena hisab di hari kiamat kelak itu berat. Allah lihat kebaikan, Allah lihat keburukan. Allah lihat kedua-duanya mana lebih banyak. Allah itu maha adil. Selalu bilang sama malaikat, ya wahai malaikatku yang mencatat amal keburukan, nek hambaku berbuat buruk, ojo langsung buat catat, tahan dulu. Itu contoh Allah sayang sama kita. Tapi kalau hamba berbuat kebaikan, langsung catatan dan lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Pun nanti hari kiamat, ketika yang pertama bisa putus sholat, Allah bilang sama malaikatnya, coba lihat ibadah hambaku yang fardu, yang wajib sholat waktu. Ada bolongnya ya Allah. Kose kata Allah, lihat sholat sunnahnya. Ada ya Allah, tambalkan. Nah kalau wajibnya bolong, sunnahnya nggak ada, melompong, terus mau kemana? Domblong kita akhirnya, ya rugi. Maka jangan sampai kita merasa bangga di posisi yang ketiga, salim tadi itu. Tidak punya dosa, tapi gak punya pahala. Kita rugi kita pada akhirnya. Yang berpahala saja, yang punya banyak amal soleh saja, masih ketar-ketir kepikiran. Masih ketar-ketir kepikiran. Makanya yang sering kita dengar berulang-ulang, sekali Abu Hurairah saja itu nangis ketika mau mati. Bukan kepikiran istrinya, bukan masalah hartanya. Dia ketika mau mati keingat 3 perkara. Penantian yang panjang, bekal yang masih belum cukup, dan belum tahu nanti kakiku itu diizinkan nginjek surga atau ke neraka. Itu Abu Hurairah, sahabat di antara sekian puluh sahabat Nabi yang banyak menghafal ribuan hadis dari Rasulullah SAW. Memang secara keadaan salim ini dia nggak punya dosa, punya pahala. Memang vakum dia, tapi juga nggak bagus buat kita. Maka yang kita kejar yang mana? Ghanim, yang pertama, yang dia betul-betul meraih banyak pahala.
dan terus menambahkan pahalanya. Kita aja pengen setiap saat makan enak, duduk enak, tidur enak, tapi lupa berpikir bagaimana matinya enak. Mati enak gak harus matinya tersenyum, ya. Tapi betul-betul bekal yang dia siapkan sudah betul-betul bisa meringankan langkah dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tempatkanlah diri kita menjadi orang yang sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang selalu tercepat, terdepan, terdahulu dalam mengerjakan kebaikan, bukan orang yang nunggu, bukan orang yang ketika diajak temannya misalnya, ayo mbak kita belajar agama, nitip Pak Wis, nitip, iya. Engkau sampai ke aku sampai kepada dalam di pengajian. Yang kedua apa lagi mbak? Doa ke aku sih ya. Lah ya kok doanya makbul, kok tertolak kan gitu. Sehingga ghanim ini posisi orang yang paling beruntung itu jumlahnya nggak banyak. Bisa dikatakan mereka minoritas, orang yang sangat terbatas dan sedikit. Kenapa? Tergantung bagaimana kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, dan kualitas bagaimana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Kan sering orang-orang psikologi atau orang-orang yang sebagai motivator sering mengatakan sama kita, saudaraku, saudariku, kebahagiaan itu yang menentukan juga Anda mau pilih jalur yang mana. Kita kalau pengen dari sini ke Solo pengen cepat lewat tol, sisi setengah jam. Kalau mau Safa pengen cepat ya naik pesawat terbang, cuma 1 jam Semarang Jakarta misalnya. Naik bis bisa 10 jam, 7 jam minimalnya. Nah, kita saja berpikirnya praktis. Ini taktis dan praktis. Maka seperti itulah pola pikir kita ketika bicara masalah akhirat dan pahala. Makanya Allah sering mengatakan kepada kita wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Happy ending itu, akhir yang baik itu hanya akan diraih dan layak didapat oleh seorang hamba yang bertakwa, bukan hamba yang masuk golongan kaum mendang-mending. Dalam Islam itu mendang-mending gak ada. Kita suruh milih antara 3 golongan itu, ghanim, gharim, atau salim. Ini yang bisa kita bahas. Insya Allah udah cukup Bu, gak lama-lama kita karena udah kelamaan. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa berikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan, ada pertanyaan mungkin Ibu, ada waktu minimal 5 menit. Silakan. Tidak ada. Kayaknya mending pulang ya. Contoh kaum mending. Baik Ibu, tadi yang kita bahas, yang kita ulas, yang kita kupas, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semua yang di sini. Dan semoga Allah Rabbul Izzah berikan kepada kita hidayah taufiknya dan berikan kepada kita keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Rabbul Izzah mengabulkan doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna